Terima kasih sudah klik video ini. Di sebuah desa yang sejuk dan hijau, tersembunyi di balik perbukitan yang tenang, hiduplah seorang wanita tua bernama Retno. Usianya telah menginjak 67 tahun. Namun semangatnya tetap menyala seperti mentari pagi yang selalu ia sapa dari beranda rumahnya. Dia bukanlah wanita biasa. Ia dikenal sebagai salah satu orang paling kaya di desa itu. Namun kekayaannya bukan datang dari kemewahan kota, melainkan dari tanah yang ia cintai dan rawat sepenuh hati. Dia hidup sendiri. Putri sematawayangnya telah berkeluarga dan tinggal di kota. Sesekali datang menjenguk, namun lebih sering menitipkan rindu lewat telepon. Meski sunyi menyelimuti hari-harinya, dia tak pernah merasa benar-benar sendiri. Setiap pagi ia duduk di kursi rotan favoritnya, menatap para pekerja yang sedang memanen hasil bumi dari kebun buah-buahan yang luas membentang. Pepaya, mangga, rambutan, dan durian tumbuh subur seperti menjawab kasih sayang yang ia taburkan selama puluhan tahun. Tak hanya buah, Retno juga membuka lahan khusus untuk sayur-sayuran. Tomat, kangkung, bayam dan cabai berjajar rapi, kelola dengan sistem irigasi yang ia pelajari dari cucunya yang masih kuliah di bidang pertanian. Kebunnya bukan sekedar sumber penghasilan, tapi juga sumber kehidupan bagi puluhan warga desa yang ia pekerjakan dengan upah layak dan hati yang tulus. Hari itu matahari belum terlalu tinggi ketika hiruk-pikuk terdengar dari lahan sayur milik Retno. Musim panen telah tiba. Daun-daun segar yang selama ini tumbuh dalam diam, kini siap diangkut, ditimbang dan dihargai. Para pekerja tampak sibuk memanen bayam, tomat dan cabai. Semuanya tumbuh subur berkat tangan-tangan terampil dan tanah yang makmur. Biasanya pada hari panen seperti ini, dia hanya mengamati dari kejauhan sambil menikmati teh hangat di tangan. Tapi hari itu berbeda. Ia mengenakan caping dan sepatu kebunnya, lalu berjalan perlahan ke tengah lahan. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan sendiri, kehadiran rekan bisnis lamanya, Pak Umar, yang biasanya datang menjemput hasil panen dengan senyum dan canda khasnya. Namun ketika mobil bak terbuka itu berhenti di pinggir jalan tanah, dia terdiam sejenak. Bukan Pak Umar yang turun dari kemudi, melainkan seorang pemuda tinggi, berkulit sawo matang dan berwajah teduh. Usianya sekitar 26 tahun. Ia melangkah ke arah Retno dengan sopan, membawa clipboard dan senyum ramah. "Permisi Bu Retno ya," sapanya sambil mengulurkan tangan. "Saya Teguh, anak dari Pak Umar." Dia mengernyit pelan, agak terkejut, tapi tetap menyambut tangan pemuda itu. "Teguh? Wah, sudah besar rupanya. Dulu pernah diajak ayahmu waktu masih kecil bukan?" Teguh mengangguk sambil tersenyum malu. "Betul Bu, dulu saya suka ikut ayah, tapi cuma main-main di truk. Sekarang sepertinya saya harus mulai serius." "Iyo, mau kemana?" "Biasanya dia yang datang ke sini," tanya Retno dengan nada hangat, namun penuh rasa penasaran. Teguh menarik nafas, lalu menjawab pelan, "Beliau sudah tidak sekuat dulu Bu, sering sakit-sakitan. Belakangan ini lebih banyak istirahat. Jadi mungkin ke depan saya yang akan menangani langsung kerjasama kita." Retno terdiam sejenak, memandang wajah Teguh yang penuh semangat tapi juga menyimpan beban. Hatinya hangat sekaligus tersentuh. Ia tahu bagaimana beratnya melanjutkan sesuatu yang telah dibangun bertahun-tahun, apalagi dari seorang ayah yang sangat dihormati. "Kalau begitu," kata Retno sambil tersenyum kecil, "kita mulai hari ini. Anggap saja ini awal yang baru. Dan tenang saja, Nak Teguh, saya percaya kamu bisa." Teguh menunduk sopan. Matanya berbinar. "Terima kasih Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama itu. Dan sejak saat itu, hubungan antara Retno dan Teguh terasa semakin dekat. Awalnya hanya soal laporan hasil panen dan kesepakatan harga, tapi perlahan obrolan mereka meluas. Tentang cuaca, tentang kota, bahkan kadang soal film dan makanan kesukaan. Retno yang biasanya tenang dan agak tertutup merasa seperti menemukan kawan baru yang segar dan hidup. Ada sesuatu dalam diri Teguh yang membuat suasana jadi lebih ringan. Mungkin karena cara bicaranya yang santun. Atau mungkin karena tatapannya yang tulus.
Atau mungkin, walau dia enggan mengakuinya, karena perhatian kecil yang selalu ia tunjukkan. Bu Retno, udah makan belum? Tanya Teguh suatu sore sambil membantu memindahkan keranjang sayur ke truk. Belum, tadi sibuk bantu petik bayam, jawab Retno ringan. Jangan suka telat makan, nanti darah rendah. Nanti saya bawain bubur kacang hijau dari warung depan ya Bu. Favorit ibu kan? Katanya sambil tersenyum. Retno hanya terkekeh pelan, sedikit canggung tapi juga senang. Perhatian seperti itu sudah lama tidak ia rasakan sejak putrinya pindah ke kota. Kadang-kadang, ia bahkan memberikan potongan harga untuk Teguh dengan alasan, lagi banyak hasil, atau lagi musim diskon. Meski para pekerjanya tahu itu alasan yang dibuat-buat, yang membuatnya bingung dan diam-diam bertanya dalam hati adalah sikap Teguh yang terasa berbeda. Ia bukan hanya sopan atau sekedar menghormati orang tua. Candaan Teguh kadang menggoda, tapi tetap dalam batas wajar. Perhatiannya tidak dibuat-buat. Dan ketika ia bicara dengan Retno, sorot matanya tidak pernah terburu-buru, seolah waktu melambat di hadapannya. Namun Retno juga sadar betul, ia sudah 67 tahun. Ia, nenek-nenek. Wajahnya sudah berkerut, kulitnya mulai melemah, dan rambutnya sebagian besar telah memutih. Ia bahkan sudah tak lagi memikirkan tentang cinta atau kedekatan yang lebih dari sekadar pertemanan. Tapi perasaan nyaman itu tetap ada, dan itulah yang membuatnya resah di malam-malam sepi. Saat ia duduk di beranda, mengenang suaminya yang telah lama tiada, lalu tanpa sadar tersenyum, mengingat obrolan siang tadi dengan Teguh. Apa mungkin, bisiknya suatu malam, sebelum buru-buru menepis pikiran itu sambil tertawa kecil. Waktu terus berjalan, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan. Dan selama itu pula kedekatan antara Retno dan Teguh tak pernah surut, justru semakin mengikat. Teguh menjadi sosok yang hampir selalu hadir di hari-hari Retno. Ia bukan hanya rekan bisnis, tapi juga menjadi teman bicara, peneman minum teh sore, bahkan sesekali membantu di rumah jika ada kerusakan kecil. Bagi Retno, perasaan itu kini semakin sulit disembunyikan. Ia tahu batasnya, tahu usianya, tapi hatinya tak bisa diajak kompromi. Ia mulai menantikan kehadiran Teguh, merindukan candaannya. Bahkan ia sering membuat alasan-alasan kecil agar bisa bertemu lebih lama. Suatu hari, Retno dengan nada ringan menghubungi Teguh. Teguh, kamu sibuk nggak hari ini? Temenin ibu ke kota ya. Ibu mau belanja kebutuhan dapur. Tapi sekalian pengen cari sandal baru juga. Siap Bu, jemput jam berapa? Jawab Teguh seperti biasa, dengan nada yang hangat dan tulus. Hari itu mereka pergi ke kota. Awalnya benar hanya ke toko bahan pokok. Tapi Retno mulai melantur. Mampir ke toko pakaian pria, lalu ke toko aksesoris, bahkan sempat singgah ke optik. Ayo cobain yang ini. Yang biru bagus di kamu, kata dia sambil menyodorkan kemeja lengan panjang. Bu ini MAH saya jadi yang belanja, bukan ibu. Teguh tertawa heran. Kan sekalian. Ibu senang lihat kamu rapi. Lagi pula kamu kerja bantu ibu. Masa bajunya itu-itu terus? Tak hanya baju, dia juga membelikan jam tangan baru dan sempat minta Teguh memilih sendiri. Teguh mulai merasa kikuk, tapi tak ingin menyinggung perasaan Retno yang terlihat begitu bahagia hari itu. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika mereka melintas di depan sebuah dealer mobil. Retno, dengan wajah ceria, menunjuk ke salah satu mobil yang dipajang. Bagus ya yang itu. Warna hitamnya elegan. Teguh tertawa kecil. Iya Bu, tapi mahal pasti itu. Emang iya. Tapi ibu memang sudah lama pengen beli satu lagi. Buat angkut hasil panen. Juga bisa buat keperluan rumah. Nah, kebetulan sekarang ada kamu, jadi ada yang bawa. Katanya sambil melirik Teguh dan tertawa kecil, setengah bercanda, setengah serius. Teguh terdiam. Jantungnya terasa berdegup lebih cepat. Ia menatap Retno, mencoba membaca niat sebenarnya di balik senyum hangat itu. Di dalam dirinya, muncul gejolak yang tak mudah dijelaskan, antara kagum, bingung, dan khawatir. Bu Retno,
Kenapa baik banget sama saya? Dia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Nggak tahu, men. Mungkin ibu udah lama nggak dekat sama siapa-siapa. Mungkin kamu jadi bikin ibu lupa sama umur. Tapi ibu tahu, kamu pasti bingung. Dan nggak apa-apa. Langit mulai menggelap ketika mobil berhenti perlahan di depan rumah kayu milik Retno. Angin sore membawa aroma tanah dan daun basah, seperti menyambut mereka pulang dari perjalanan panjang. Teguh mematikan mesin, lalu membuka pintu untuk Retno. Seperti biasa, penuh hormat dan perhatian. Capek, Bu? Tanya Teguh sambil membawa beberapa kantong belanjaan. Capek dikit, tapi hati ibu senang, jawab Retno sambil tersenyum. Tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang menunggu keluar, dan Teguh entah kenapa bisa merasakannya. Setelah beres-beres dan duduk di ruang tamu dengan segelas teh jahe di tangan, Retno menatap Teguh yang sedang membenahi jam tangan baru di pergelangan tangannya. Ia tampak ragu, namun akhirnya menghela nafas panjang, seolah menyerah pada hatinya sendiri. Teguh, panggilnya pelan. Suaranya agak bergetar. Boleh ibu ngomong jujur malam ini? Teguh menoleh, langsung menyadari keseriusan di mata Retno. Boleh, Bu. Ada apa? Dia menatap meja, lalu perlahan menatap wajah Teguh, hangat tapi juga penuh keraguan. Ibu tahu ini mungkin terdengar aneh. Ibu tahu usia. Ibu-ibu juga sadar. Kamu masih muda. Hidupmu masih panjang. Tapi beberapa bulan ini, ibu merasa hidup ibu berubah. Ada kamu, ada tawa lagi, ada perhatian yang udah lama ibu lupa rasanya. Dan entah sejak kapan, tapi ibu mulai berharap kamu ada setiap hari. Teguh terdiam. Wajahnya tak menunjukkan penolakan, tapi jelas ia sedang berjuang memahami perasaannya sendiri. Ibu nggak minta apa-apa, nggak minta kamu balas. Tapi ibu harus jujur. Karena diam-diam menyimpan rasa itu lebih menyakitkan. Lanjut Retno, suaranya kini bergetar, hampir seperti akan menangis. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang dalam. Lalu Teguh bicara pelan namun penuh makna. Bu Retno, awalnya saya juga bingung. Saya pikir ibu cuma baik. Tapi lama-lama, saya ngerasa ada sesuatu yang beda juga. Saya jadi lebih sering mikirin ibu, khawatir kalau ibu capek, kangen ngobrol kalau sehari nggak ketemu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Jujur saya nggak pernah bayangin perasaan ini bakal datang dari arah seperti ini. Tapi saya juga nggak bisa bohong. Ketulusan ibu itu ngubah hati saya. Pelan-pelan tapi pasti. Dan sekarang, saya nggak tahu ini cinta atau rasa sayang yang lain. Tapi saya tahu satu hal, saya nggak mau kehilangan ibu. Mata Retno berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dicintai, didengar dan diterima. Bukan karena status atau usia, tapi karena dirinya sendiri. Teguh menggenggam tangan Retno dengan lembut. Tak ada janji, tak ada rencana besar. Hanya kehangatan yang jujur dari dua hati yang berbeda usia tapi menemukan kenyamanan dalam kebersamaan. Di luar, malam turun dengan anggun. Bintang-bintang bermunculan satu persatu, seolah ikut menyaksikan lahirnya kisah yang tak biasa, namun begitu nyata. Setelah itu, Retno tiba-tiba memeluk erat Teguh. Teguh sedikit terkejut. Namun yang lebih mengejutkan lagi, tangan Retno tiba-tiba memegangi tongkat Teguh. Semakin grogi dibuatnya. Seakan tidak ada obrolan, suasana mengalir begitu saja. Ketika tongkat Teguh mulai aktif, awalnya Retno canggung. Namun sekarang dia pun membalasnya. Retno pun membuka semua tirai yang menutupi kebun dan gunungnya semua. Meskipun bentukannya sudah, ya begitulah, basic sein. Ketika Teguh memegangi kebunnya, nampak kering dan tandus. Sudah lama kekeringan, ditambah usia yang sudah tidak muda lagi. Teguh harus berjuang dulu agar kebunnya lembab. Bahkan setelah beberapa lama dia berjuang agar kebunnya lembab, namun kebun itu tak kunjung basah. Akhirnya dia pun membasahinya dulu. Ketika sudah nampak basah,
Teguh pun dengan gagahnya menyiram kebun Retno. Dalam hatinya, lumayanlah kalau sudah lembab gini. Lancar. Coba kalau tadi tidak disiram dulu, pasti seret. Setelah hampir 1 jam lebih Teguh berjuang, tak kunjung juga tanda-tanda kebun Retno akan banjir. Akhirnya Teguh mempercepat gerakannya, bahkan dengan berbagai gaya. Akhirnya setelah hampir 1,5 jam, akhirnya banjir juga. Retno pun tersenyum manja. Dia tidak menyangka di usianya sekarang, kebunnya bisa banjir lagi. Dengan tulus, Teguh membersihkan sisa-sisa belepotan di kebun Retno yang nampak sudah agak kendor. Tapi meskipun kendor, rasanya sama aja, kata Teguh sambil bercanda dalam hati. Mungkin ke depannya nggak bakalan seret lagi. Sekarang kan sudah ganti oli. Hihi. Hari-hari pun terus bergulir, dan hubungan Retno dan Teguh perlahan berubah dari sekedar mitra kerja menjadi pasangan yang saling melengkapi. Mereka tidak pernah secara terang-terangan mengumumkan hubungan itu, tapi perhatian yang mereka tunjukkan satu sama lain tak bisa lagi disembunyikan. Dari cara Teguh menggandeng tangan Retno saat berjalan di kebun, hingga senyum Retno yang hanya muncul saat mendengar langkah kaki Teguh mendekat. Para pekerja mulai memperhatikan perubahan itu. Bisik-bisik di kebun pun tak terelakkan. Bu Retno makin mesra aja sama Mas Teguh. Ya iya. Udah kayak bukan cuma rekan kerja. Tapi ya sudahlah, yang penting Bu Retno senang. Tapi Retno dan Teguh tidak ambil pusing. Mereka tahu, cinta mereka mungkin tak lazim di mata dunia, tapi bagi mereka, itu nyata dan tulus. Hingga pada suatu malam, saat duduk di teras rumah dengan teh hangat dan udara lembab khas desa selepas hujan, Retno mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Katanya pelan, menatap langit berbintang. Kamu tahu nggak, dulu waktu muda, ibu pikir hidup ibu bakal selesai setelah punya anak dan suami. Tapi ternyata hidup masih terus berjalan. Dan sekarang, ibu merasa punya kesempatan baru. Bersama kamu. Teguh menoleh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibu mau menikah. Men. Dengan kamu, ucap Retno perlahan tapi tegas. Bukan cuma karena cinta, tapi karena ibu ingin hidup ibu ada yang terusin. Kebun ini, tanah ini, semua yang ibu bangun. Anak ibu sendiri bahkan gak tertarik ngurus ini semua. Tapi kamu ada di sini. Kamu yang rawat semua ini bersama ibu. Teguh terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Di hatinya berkecamuk berbagai rasa. Bahagia, bingung, takut, dan rasa tanggung jawab yang tiba-tiba terasa jauh lebih besar. Aku butuh waktu, Bu. Bukan karena nggak sayang, tapi ini besar. Aku harus bicara sama keluarga dulu. Retno hanya mengangguk. Ia tahu keputusan seperti ini tak bisa didesak. Beberapa hari kemudian, Teguh akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di kota dengan hati yang berdebar. Ia menceritakan semuanya, hubungannya dengan Retno, perasaan mereka, dan keinginan untuk menikah. Ayah dan ibunya sempat terdiam lama, saling menatap. Dan akhirnya sang ayah berkata, "Kami kaget. Men, jujur saja. Tapi kalau itu yang buat kamu bahagia, kami nggak akan menghalangi." Ibunya menambahkan dengan mata berkokei-koka. "Asal kamu yakin, asal kamu benar-benar tulus, ibu percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan." Namun kabar itu tidak disambut hangat oleh semua pihak. Ketika berita itu sampai ke telinga anak perempuan Retno yang tinggal di kota, reaksinya sangat berbeda. Apa? Ibu mau nikah sama Teguh? Yang usianya setengah dari ibu ini? Konyol. Malu-maluin. Ia bahkan langsung datang ke desa, marah dan kecewa. Ibu udah tua. Ibu harusnya mikir yang wajar. Itu bukan cinta. Itu kebodohan. Retno yang sudah menyiapkan dirinya untuk kemungkinan itu menjawab dengan tenang. "Nak, kamu nggak pernah mau urus kebun ini. Bahkan jarang pulang. Ibu nggak minta restu. Ibu cuma minta kamu paham bahwa ibu masih punya hak untuk bahagia." Beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana di rumah dia perlahan mereda. Anaknya akhirnya kembali ke kota membawa kegelisahan yang belum selesai.
tapi juga sedikit kelegaan. Ia sempat duduk berdua dengan ibunya sebelum pulang dan dengan suara pelan berkata, "Aku belum bisa sepenuhnya terima, Bu, tapi kalau ibu bahagia, aku nggak mau jadi penghalang." Dia hanya tersenyum, memegang tangan anaknya dengan lembut. "Terima kasih. Itu aja udah cukup buat ibu." Persiapan pernikahan pun berjalan tanpa gegap gempita. Dia tidak ingin pesta besar. Ia ingin hari itu terasa hangat, tenang, dan bermakna. Hanya keluarga dekat dari kedua belah pihak yang diundang, termasuk beberapa pekerja lama yang sudah seperti keluarga sendiri. Teguh juga sempat merasa gugup, bukan karena ragu, tapi karena sadar bahwa langkah ini bukan langkah biasa. Ia menerima dia bukan karena harta, bukan karena dorongan orang lain, melainkan karena cinta yang perlahan tumbuh dalam ketulusan, perhatian, dan kesunyian yang saling mereka isi. Hari itu tiba di bawah langit biru yang cerah, di halaman rumah kayu yang telah menjadi saksi perjalanan dia selama puluhan tahun. Akad sederhana berlangsung, tak ada pelaminan megah, hanya tikar anyaman, bunga-bunga segar dari kebun sendiri, dan doa-doa hangat dari keluarga. Dia mengenakan kebaya putih gading yang dijahit khusus oleh penjahit langganannya. Rambut putihnya disanggul rapi. Wajahnya bersinar dengan senyum tenang. Di hadapannya, Teguh duduk dengan jas sederhana warna abu muda. Tampak dewasa tapi tetap dengan sorot mata lembut seperti biasa. "Aku terima nikahnya Retno binti Hashim dengan mas kawin tersebut tunai." Kalimat itu mengalir mantap dari Teguh. Dan dalam sekejap, mereka bukan lagi dua orang yang sekadar saling menyayangi. Mereka kini sepasang suami istri. Suasana haru menyelimuti acara. Beberapa orang menitikan air mata, bukan karena sedih, tapi karena melihat keindahan cinta yang tak biasa namun begitu nyata. Bahkan anak perempuan dia yang sempat menolak keras tampak berdiri di belakang, menggenggam tisu, menatap ibunya dengan tatapan yang perlahan melunak. Usai acara, Teguh menggenggam tangan dia, berbisik pelan, "Mulai sekarang, aku bukan cuma bantu urus kebun, tapi hidupmu." Dia menoleh dengan senyum yang tulus. "Dan aku bukan cuma kasih kamu tempat tinggal, tapi hati yang bisa jadi rumah." Tibalah malam yang dinanti-nanti. Dia nampak sumringah karena kebunnya akan disiram Teguh. Karena pertama waktu itu dia tidak sepenuhnya senang karena masih belum halal. Nah, kalau sekarang kan sudah halal. Dia pun seakan seperti seorang anak muda, menggunakan pakaian dinas, dan salah satu kebiasaannya suka langsung memegangi tongkat Teguh. Setelah tongkat Teguh meronta-ronta, dia pun seperti biasa membasahi kebunnya. Karena kalau langsung bahaya, bisa-bisa lecet karena kering. Setelah Teguh membasahi, bahkan sangat banyak, dia pun menyiraminya. Hampir 1 jam dia berjuang. Namun sekarang dia pun tidak hanya berdiam diri, dia pun bergantian di atas agar kebunnya segera banjir. Bahkan setelah hampir 1 jam, ketika Teguh sedang menikmati kopinya, dia kembali mengajak Teguh bercocok tanam kembali. Teguh pun agak kaget. Di usia istrinya yang sudah tidak muda lagi, tapi masih aktif dalam hal menyiram kebun. Setelah hari pernikahan yang sederhana tapi penuh makna itu, kehidupan Retno dan Teguh perlahan membentuk ritme baru. Teguh kini tinggal di rumah Retno. Rumah yang dulu terasa terlalu luas dan sunyi, kini terasa hangat dan hidup. Tak ada lagi kesendirian di pagi hari. Tak ada lagi teh yang diseduh untuk 1 orang. Kini semuanya berdua. Setiap pagi, mereka berjalan bersama ke kebun, mengecek panen, berdiskusi dengan para pekerja. Teguh mulai dipercaya menangani pembukuan, pemasaran, bahkan menjalin koneksi baru dengan pembeli dari luar kota. Kejelian dan semangat mudanya berpadu dengan pengalaman dan intuisi tajam Retno yang sudah puluhan tahun mengurus lahan. Usaha mereka berkembang pesat. Penjualan sayur dan buah tak lagi hanya ke pasar lokal, sekarang mulai merambah ke restoran dan supermarket kecil di kota. Para pekerja pun makin semangat karena merasa dihargai dan dilibatkan dalam perjalanan kemajuan usaha itu. Suatu pagi, ketika Teguh hendak berangkat ke kota untuk mengantar sampel ke distributor baru, dia menghampirinya sambil membawa sebuah amplop. "Nih ambil," katanya sambil menyodorkan kunci mobil dalam kotak kecil dan surat pembelian.
Teguh mengerut. Apa ini, Bu? Mobil, jawab dia santai. Tapi bukan mobil bak seperti dulu. Ini mobil keluarga. Biar kamu nyaman kalau bepergian jauh. Sekalian kita bisa jalan-jalan keluar kota sesekali kan? Teguh terdiam. Tapi Bu, maksudnya istriku tercinta ini kok lagi-lagi kejutan. Dia terkekeh. Dulu kamu bantu bawa hasil panen. Sekarang kamu bawa hatiku juga. Masa nggak dapat bonus? Katanya sambil tertawa kecil menggoda. Mobil itu sebuah SUV baru berwarna putih mutiara, terparkir manis di garasi. Bagi Teguh, itu bukan sekadar kendaraan, tapi simbol kepercayaan, penghargaan, dan cinta yang tidak bisa diukur dengan usia atau logika. Mereka mulai sering bepergian berdua. Kadang hanya sekadar jalan-jalan sore, kadang pergi ke kota untuk membeli keperluan rumah tangga atau keperluan kebun. Bahkan beberapa kali mereka menginap di villa dekat dataran tinggi. Waktu yang dulu bagi dia hanya diisi kesibukan kerja, kini berganti dengan waktu penuh kehangatan. 6 bulan setelah pernikahan, rumah Retno yang dulu ramai dengan tawa dan aktivitas perlahan berubah. Suatu pagi saat matahari belum sepenuhnya naik, Teguh terbangun dan mendapati Retno terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, nafasnya pendek-pendek. Bu, Ibu, kenapa? Sakit lagi? Tanya Teguh panik sambil menyentuh kening Retno yang dingin. Dengan suara lirih, Retno hanya menjawab, perut ibu kambuh lagi. Tanpa menunggu lama, Teguh langsung membawa Retno ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisi lambungnya sudah kronis. Meskipun Teguh selalu mengingatkan pola makan, penyakit lama yang dulu sering Retno abaikan kini kembali menyerang dengan lebih keras. Selama 4 hari Teguh hampir tidak tidur. Ia mendampingi dia siang dan malam, menggenggam tangannya, membacakan doa-doa, bahkan menyuapi meski hanya sedikit cairan. Tepat saat azan subuh bergema, dia menghembuskan nafas terakhirnya, dengan senyum damai di wajahnya. Teguh membeku, hatinya hancur. Perempuan yang telah mengubah hidupnya, yang memberinya kasih, rumah dan makna, kini telah pergi. Dunia terasa sunyi seketika. Pemakaman dia dipenuhi warga, pekerja dan kerabat. Banyak yang menangis, banyak pula yang hanya dia menatap tanah, mengenang sosok dia yang selama ini mereka hormati. Yang tak kalah mengejutkan, saat pengajian hari ketiga selesai, Fitri, anak Retno, mengumumkan bahwa ia kini tinggal di rumah ibunya karena ia baru saja bercerai dan memutuskan kembali ke kampung. Teguh menerima itu dengan hati terbuka. Ia masih larut dalam kesedihan, dan kehadiran Fitri sedikit banyak membantu menyelesaikan urusan rumah dan tahlilan. Namun beberapa hari kemudian, hal tak terduga muncul. Notaris yang pernah datang ke rumah membawa dokumen resmi, wasiat almarhumah Retno. Di dalamnya tertulis jelas bahwa Retno sebelum meninggal telah menandatangani pembagian aset. Seluruh harta yang dimilikinya, termasuk kebun buah, lahan sayur, rumah, kendaraan, dan tabungan usaha, semua dibagi 2 secara adil. Separuh untuk Fitri, anak kandungnya. Separuh untuk Teguh, suami sah yang telah menemani hidupnya hingga akhir hayat. Ruangan menjadi hening. Fitri tampak terkejut, bahkan wajahnya memucat. Apa maksudnya ini? Tanyanya pelan. Itu wasiat. Sabu, jawab notaris. Bu Retno menulisnya dengan kesadaran penuh. Beliau menyebutkan bahwa Teguh bukan hanya suami, tapi juga mitra hidup dan mitra usahanya. Beliau ingin semuanya adil, agar usaha yang telah dibangun tidak hancur begitu saja. Fitri tak langsung bicara, tapi jelas dari wajahnya ada pertarungan batin. Ia baru kehilangan ibunya, dan kini harus menerima kenyataan bahwa setengah dari semua yang dianggap milik keluarga kini juga milik pria muda yang dulu ia anggap hanya sementara. Teguh hanya diam. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan kemenangan. Ia bahkan menunduk, menahan air mata. Yang ia rasakan hanyalah kehilangan. Harta bukan tujuannya. Yang ia dambakan telah tiada. Beberapa minggu setelah kepergian Retno, rumah itu terasa hening, tapi tidak lagi sepi seperti saat pertama Retno hidup sendiri dulu.
Kini Teguh dan Fitri tinggal di bawah atap yang sama. Awalnya canggung, sering hanya bertukar kalimat seperlunya. Namun waktu perlahan melunakkan jarak. Fitri, yang awalnya penuh kecurigaan dan luka, mulai melihat sisi lain dari Teguh. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Teguh memperlakukan kebun peninggalan ibunya dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana setiap pagi, Teguh menyiram tanaman, mengecek gudang panen, hingga mencatat pengeluaran harian. Semua dilakukan dengan ketekunan dan cinta yang tulus, bukan pura-pura. Suatu pagi, Fitri duduk di teras sambil membawa 2 cangkir kopi. Ia menyodorkannya ke Teguh, yang sedang membersihkan alat semprot tanaman. Masih suka bangun pagi ya? Teguh tersenyum. Kebiasaan dari dulu. Ibu, maksudnya almarhumah, nggak pernah suka kalau kebun ditinggalin terlalu siang. Fitri tertawa kecil. Pertama kalinya Teguh dengar. Aku heran kamu bisa tulus banget ke Mama. Karena beliau tulus juga ke aku, jawab Teguh jujur. Hari-hari berlalu dan percakapan kecil itu tumbuh menjadi obrolan panjang. Tawa mulai sering terdengar di rumah. Mereka memasak bersama, menyusun rencana perluasan kebun, bahkan mulai berbagi cerita masa lalu masing-masing. Lama-lama sesuatu tumbuh. Bukan cuma saling menghormati, tapi saling mengisi. Sama-sama merasa kehilangan sosok yang sama, ingin menjaga warisan, dan tanpa sadar, cinta yang baru mulai bersemi. Teguh sendiri sempat merasa bersalah. Ia sempat menghindari perasaan itu. Tapi semakin lama ia mengenal Fitri, semakin ia sadar bahwa hatinya tak bisa berbohong. Begitu pula dengan Fitri. Suatu malam, di tengah kebun, di bawah cahaya lampu gantung yang mereka pasang sendiri, Fitri berkata pelan, "Kalau Mama lihat kita sekarang, kamu pikir dia marah nggak?" Teguh menatapnya lama, lalu menjawab, "Aku pikir dia justru bahagia. Karena kebun ini tetap hidup. Rumah ini tetap hangat. Dan kamu nggak sendiri." Setelah banyak pertimbangan, pembicaraan panjang, dan istihara dalam diam, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah. Tidak ada pesta besar. Tidak ada undangan ribuan. Hanya akad sederhana. Disaksikan keluarga dekat dan para pekerja yang sudah seperti saudara. Hari itu mereka mengenakan pakaian putih sederhana. Akad diucapkan di bawah pohon mangga terbesar di kebun. Tempat favorit Retno dulu minum teh sore hari. Seakan-akan Retno masih ada di sana, menyaksikan dan memberi restu. Tibalah malam pertama. Mereka sedikit canggung, karena bukan tanpa alasan. Karena perkenalan mereka yang cukup singkat dan disatukan karena keadaan. Namun tumbuh cinta dan kasih sayang. Perlahan Fitri mendekati Teguh. Namun berbeda dengan ibunya, Fitri lebih kalem dan santai. Dia memeluk Teguh. Teguh membalasnya. Ketika Fitri membuka semua tirainya, alangkah terkejutnya Teguh. Kini, di hadapannya terpampang jelas keindahan yang nyata. Wajahnya mengingatkan ke Retno. Namun kebun dan gunungnya sekarang versi mudanya. Dengan semangat Teguh menyiram kebun Fitri. Fitri yang selama ini dengan mantan suami tidak merasakan kasih sayang, kini dengan Teguh seakan menemukan bahagianya. Ketika Teguh memegangi kebun Fitri, karena masih dengan kebiasaan lamanya, dia lupa kalau ini kan Fitri, bukan Retno. Ternyata kebun Fitri sudah lembab dan licin. Teguh pun menyiram kebun Fitri dengan berbagai gaya. Entah berapa kali malam itu mereka melakukannya. Yang jelas, pagi harinya Fitri terlihat segar dan sumringah. Waktu terus berjalan, dan rumah yang dulu sunyi itu kini benar-benar hidup. Di setiap sudutnya ada cerita baru, tawa, anak-anak pekerja yang sering bermain di halaman, aroma kue dari dapur yang dibuat Fitri setiap akhir pekan, dan tentu saja, deretan keranjang hasil panen yang selalu siap dikirim ke berbagai tempat. Fitri yang dulu enggan menyentuh tanah dan selalu bersembunyi di balik dinding kota, kini menjadi sosok yang tak bisa jauh dari kebun. Tangannya tak lagi asing dengan tanah, bajunya tak jarang belepotan lumpur, dan wajahnya berseri setiap kali bibit tumbuh atau panen berhasil. Teguh menyadari satu hal, cinta bisa mengubah bukan hanya arah hidup seseorang, tapi juga jiwanya. Bersama Fitri,
Ia bukan hanya membangun rumah tangga, tapi membangun kembali warisan yang dulu hampir hilang. Mereka bekerja sama, saling dukung, dan saling mengingatkan. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Fitri menyandarkan kepala di bahu Teguh dan berkata pelan, "Kalau Mama masih ada, pasti dia bakal senyum lihat kita sekarang ya." Teguh tersenyum, menatap hamparan kebun yang kini terasa seperti dunia kecil penuh cinta. "Aku rasa Mama nggak pernah benar-benar pergi. Dia hidup di setiap buah yang kita panen, di tanah yang kita jaga, di cinta yang kamu temukan lagi." Hidup memang tak bisa ditebak. Retno tak pernah tahu bahwa cinta yang ia beri dengan tulus pada akhirnya akan menemukan jalan baru, bahkan setelah ia tiada. Fitri tak pernah membayangkan bahwa pria muda yang pernah ia curigai justru menjadi tempat ia berlabuh dan belajar mencinta lagi. Dan Teguh tak pernah menyangka bahwa dirinya yang dulunya hanya sekedar anak dari pengepul akan menjadi bagian dari kisah besar yang mengubah hidup banyak orang. Begitulah hidup. Kadang luka membawa kita pada tempat yang tidak pernah kita duga. Kadang kehilangan justru membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih dalam. Dan kadang cinta datang dari arah yang paling tak terduga. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk melanjutkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa rapi kita merencanakan masa depan, tapi tentang seberapa dalam kita mencintai setiap kemungkinan yang datang, meski dalam bentuk yang paling tak kita pahami. Dan di sanalah kebahagiaan yang sejati tumbuh. Demikianlah ending dari kisah ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia mendukung channel ini. Saya doakan kalian sehat selalu, diberi rezeki yang cukup, dan yang belum mendapat jodoh semoga mendapat jodoh yang terbaik. Jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.